Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hayya'a quluba ahibbaihi litalaqi haqiqati ma'nal mahabbah. Alhamdulillah alladzi hayya'a quluba asfiyaihi litadawwuqi haqiqati ma'na syauq. Fa shallallahu wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad afdali man yutawajjah ilaihi معنى الحب والشوق وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ذكنا معنى الشوق بحبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Para habaib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, para alim ulama pewaris Nabi Muhammad yang kami cintai, dan hadirin hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita semua bersama-sama sejenak menghadirkan makna syukur yang sesungguhnya di hati kita, karena Allah telah mengaruniakan nikmat, memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat itu sudah banyak dicabut dari hamba-hamba yang lainnya. Kita saat ini diberi oleh Allah nikmat, dan ketahuilah, sadarilah bahwa nikmat ini sudah banyak dicabut oleh Allah dari hamba-hamba yang lainnya, yaitu nikmat kerinduan kita untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini sudah banyak dicabut oleh Allah, dan dicabutnya nikmat ini karena kekurangan ajaran hamba kepada Rasulullah. Semakin hamba kurang ajar kepada Nabi Muhammad, oleh Allah dicabut kerinduannya kepada Rasulullah, sehingga ia tidak rindu lagi kepada Nabi Muhammad, tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Jika hilang rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada pintu keselamatan. Pintu keselamatan kita hanya satu, melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi Muhammad ini pekerjaan sehari-hari para sahabat Rasulullah. Sebagian orang pada meragukan, bahkan ada yang menyalahkan, bahkan ada yang mengatakan berlebihan bahwa pekerjaan merayakan Maulid Nabi adalah sesuatu yang salah. Ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Mari kita semua bersama-sama detik ini kita doakan mereka. Mereka itu mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak bisa merasakan kenikmatan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah. Nabi Muhammad adalah paling mulianya Nabi, dan maka dari itu semua yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Ini adalah yang pertama yang harus kita fahami. Nabi Muhammad paling mulianya Nabi, maka segala sesuatu yang sambung dengan Nabi Muhammad, maka itu sebaik-baik segala sesuatu. Kalau berbicara tentang cara makan, maka cara makan Nabi Muhammad yang paling bagus. Cara tidur Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara tidur.
Dan ketahuilah maka keluarga Nabi Muhammad sebaik-baik keluarga, sahabat Nabi Muhammad sebaik-baik sahabat, umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Dan juga ketahuilah jika ada orang bergembira atas kelahiran seseorang, maka kelahiran Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kelahiran. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada sebagian yang mengatakan Nabi Muhammad perlu dimuliakan karena ada wahyunya. Selagi belum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad tidak perlu dimuliakan. Dia manusia biasa, karena dia adalah tidak pernah membaca hadis Nabi dengan hati. Kalau orang membaca hadis Nabi dengan akalnya, tidak akan menemukan kelezatan. Di saat mengagungkan Rasulullah, apa mereka lupa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat diagungkan oleh para sahabat Nabi. Dan yang diagungkan bukan saja wahyunya, tapi jasad Nabi Muhammad juga dimuliakan. Dan Nabi Muhammad juga dimuliakan Allah bukan saja di saat sudah menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi pun dimuliakan. Apakah mereka itu tidak membaca sejarah bahwa Nabi Muhammad di saat dalam kandungan pun tidak pernah merepotkan ibundanya? Apakah mereka tidak membaca bahwa di saat Nabi Muhammad terlahir, seorang wanita yang bernama Sayyidah Halimah Sa'diyah, seorang ibu yang dari pinggir pegunungan untuk mencari anak yang bisa disusui, datang ke kota dan ternyata sudah tidak mendapatkan seorang anak yang bisa disusui untuk membayarnya, karena anak-anak orang kaya sudah pada diambil oleh orang-orang lain. Karena Halimah Sa'diyah adalah orangnya tidak segar dan orangnya tidak sehat, kurang sehat, sehingga tidak mempunyai air susu yang banyak untuk menyusui. Akhirnya saat itu sudah tidak ada lagi anak yang bisa diambil, kecuali anaknya seorang fakir dan dia adalah yatim. Ketahuilah bayi itu adalah bayinya orang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, karena tidak ada lagi yang harus diambil, maka dibawalah bayi itu. Bayi Nabi Muhammad dibawa, dan ketahuilah, sadari bahwa ini kemuliaan dari Allah. Saat Sayyidah Halimah Sa'diyah memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di saat kulit Nabi Muhammad menempel di kulitnya Sayyidah Halimah Sa'diyah, Allah memberikan air susu yang ada pada Sayyidah Halimah Sa'diyah banyak melebihi daripada ibu-ibu yang lainnya. Ini kemuliaan untuk Rasulullah. Dan kemudian apakah mereka juga tidak membaca waktu Rasulullah menjalankan perdagangan Sayyidah Khadijah waktu itu belum jadi Nabi? Rasulullah dipayungi oleh mendung. Dan masih banyak kalau kita berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Lebih dari itu, ternyata para sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau orang tidak paham dengan hatinya, akan dikatakan kultus. Satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Tolong didengar dengan hati, tidak cukup telinga mendengar. Dengar dengan hati. Suatu ketika Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, dan perawi hadis di mukaddimah hadisnya bersumpah, wallahi, demi Allah, ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kawfi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak membuang dahak satu buangan, kecuali dahak itu sudah ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi dan diusapkan di wajah mereka, di wajahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan wahyunya dan bukan jasadnya, akan tapi dahak yang harus dibuang. Ternyata para sahabat Nabi ngerti kemuliaan Nabi Muhammad, dahaknya pun dimuliakan. Dan tidak ada yang mengatakan kultus, tidak ada yang mengatakan berlebihan. Dan lanjutan hadis ini berbunyi, wakadu ayyaqtatilu fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut untuk mengambil percikan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air wudunya Rasulullah direbutkan, dahaknya Nabi Muhammad juga direbutkan. Dan itu bukan wahyu, dan itu pun bukan jasad, sesuatu yang nempel dengan Nabi Muhammad. Air wudu pun direbutkan. Imam Muslim meriwayatkan waktu Nabi Muhammad potong rambut, para sahabat Nabi melingkar di kiri kanan Rasulullah untuk bisa mengambil rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid adalah seorang panglima yang sangat jago. Tiba-tiba di tengah medan laga, Sayyidina Khalid bin Walid berhenti, mengambil kopiahnya yang sudah usang, dalam riwayat imamahnya yang sudah usang.
Sampai orang-orang para tentara pada berkata, ya Khalid bin Walid, kenapa engkau sibuk dengan urusan kopiah yang sudah usang? Sekarang kita di medan laga, mari kita berperang, sudah tinggalkan, nanti kita cari lagi. Khalid bin Walid tersinggung dan berkata, jangan kau remehkan itu kopiah. Ketahuilah kopiah itu biarpun usang dan aku cari, karena di dalamnya aku sisipkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak riwayat-riwayat para sahabat Nabi memuliakan Rasulullah, dan yang dimuliakan bukan wahyunya saja, bahkan bukan jasadnya saja, akan tapi semua yang nempel kepada badan Rasulullah dimuliakan. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah bercerita, hadhihi jubbatu Rasulillah, jubbah Rasulullah dipegang oleh Sayyidah Hafsah. Qabadatha Aisyah lamma kubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, meninggal dunia, qabadatha Aisyah, jubah itu dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma kubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabattuha, aku pegang, kata Sayyidah Hafsah. Wa inni ughassiluha astashfi biha limardana, dan aku cuci jubahnya Rasulullah, aku jadikan obat untuk orang yang sakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Jubahnya Rasulullah bukan wahyu, jubah Rasulullah bukan badannya Rasulullah. Maka kalau ada orang ini adalah hadis berceceran di hadis-hadis sahih. Sengaja kita hadirkan Bukhari Muslim, sebab orang yang anti maulid Nabi pun kadang pakai Bukhari Muslim. Cuman membacanya dengan akalnya sehingga seolah-olah tidak pernah membaca hadis yang semacam ini. Ini semua diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat, dan kebetulan memang ini bukan diriwayat Imam Bukhari dan Muslim, akan tapi para ulama menyebutkan riwayat ini. Suatu ketika Nabi Muhammad menyuruh salah satu sahabat beliau, waktu Nabi Muhammad lagi cantuk, lagi bekam, tolong buang darahku ini. Kemudian sahabat yang disuruh membuang darahnya pergi, dan perginya terlalu cepat sehingga Nabi Muhammad curiga. Sudah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Kau buang kemana? Sudah ya Rasulullah. Dilirik oleh Rasulullah, ada basah-basah di bibirnya. Kau buang kemana? Aku makan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, kau tidak akan masuk neraka. Tidak masuk neraka bukan karena makan darahnya, karena sebab kenapa kau makan darah itu? Karena ada kecintaan, sayang ini barang dari Rasulullah ini, karena kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kecintaannya itu loh yang menyelamatkannya. Kenapa sampai mau minum darah? Dan ketahuilah ini semua yang nempel dari Rasulullah, keringat Rasulullah, darah Rasulullah, dahak Rasulullah, tidak ada yang jelek. Semuanya adalah indah, semuanya wangi, semua adalah bersih. Jangan digambarkan seperti dahak kita dan dahak, apalagi dahaknya yang benci kepada Rasulullah. Nah, kalau dahaknya orang yang benci Rasulullah selalu mengiaskan Rasulullah seperti dirinya, Nabi Muhammad manusia biasa. Sehingga kalau ada berbicara tentang dahak Rasulullah, dia ada tertarik. Ada lagi cerita ini setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini agar kita tahu bahwasanya bagaimana para sahabat Nabi Muhammad bukan saja mengagungkan jasad Nabi Muhammad, tapi mengagungkan semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Dan inilah yang dilakukan oleh para habaib, para ulama, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita. Sayyidina Umar bin Khattab punya cerita. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di kota Madinah. Ada satu talang. Talang itu kurang nyaman, bentuknya itu tidak indah, sehingga oleh Sayyidina Umar bin Khattab diturunkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah diturunkan, ditaruh di gudang. Di esok harinya atau beberapa hari kemudian, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu yang selalu menyertai Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikutinya. Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas memasuki gang tersebut, merasa ada yang janggal, sepertinya ada yang kurang di sini. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ke atas, ada talang yang hilang. Kemudian bertanya, siapa yang menurunkan talang kecil yang ada di sini? Orang yang ada di situ menjawab, Khalifah Umar bin Khattab yang menurunkannya. Khalifah Umar yang menurunkan? Iya. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, Khalifah, ya Khalifah, apakah benar talang di pojok kota Madinah itu engkau yang menurunkannya? Dijawab Khalifah, iya, aku turun karena kurang menarik, kurang indah. Ya Khalifah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya?
Sayyidina Umar terkaget. Yang memasang itu Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas? Iya, khalifah yang memasang itu adalah Rasulullah. Seketika Sayyidina Umar menitikkan air mata. Kalau itu yang memasang Rasulullah, harus aku kembalikan. Bergegas Sayyidina Umar bin Khattab mengambil talang. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mau membantunya. Khalifah, biar aku yang membawa. Tidak, Umar yang membawanya. Dibawalah talang oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat semula. Akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kau pasang. Karena tempatnya tinggi, kau pasang ini talang. Di saat disuruh memasang, Sayyidina Abdullah bin Abbas malah pergi, nyelonong pergi. Abdullah bin Abbas suruh masang talang, malah pergi kemana? Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus kasih cari tangga atau ance-ance, atau saya harus cari tangga Khalifah. Abdullah bin Abbas, tidak usah pakai tangga, nih tengkuknya Umar bin Khattab yang bisa kau injak untuk mengangkat talang ini, karena telah berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyesel dengan urusan talang. Lihat orang yang jauh dari Nabi Muhammad, mulai dari yang namanya ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh, tawasul dengan Nabi Muhammad tidak boleh, sampai peninggalan Nabi Muhammad dikatakan menjadikan sebab syirik, sehingga di Mekah, Madinah sekarang kita sudah tidak menemukan itu semua. Padahal Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau seandainya umat ini melihat rumahnya Rasulullah, niscaya itu lebih bagus daripada membaca buku tebal untuk bertawadhu. Jadi kalau ada orang melihat rumahnya Rasulullah, dapat ilmu besar tentang akhlaknya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh hal-hal yang semacam itu menjadikan hati semakin rindu kepada Rasulullah. Dan memang kerinduan kepada Rasulullah inilah yang dicari oleh para ulama. Kecintaan kepada Rasulullah ini keselamatan kita. Orang tidak akan bisa selamat kecuali di hatinya ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau kita tahu musibah yang paling besar saat ini adalah di saat adanya musibah, orang pada tidak rindu kepada Rasulullah. Maka jangan dipandang orang yang anti maulid itu dengan pandangan kebencian, dengan doa. Kasihan benar mereka. Nabi Muhammad sangat merindukan umat. Bagaimana kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah? Maka kalau ada orang nggak senang maulid Nabi, tolong banyak didoain. Karena paling bahayanya hidupnya adalah hidupnya orang yang tidak ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerinduan kepada Nabi Muhammad ini sangat mudah kalau orang mau mencarinya. Karena Nabi Muhammad sangat baik kepada kita. Sangat baik rindu kepada kita. Nabi Muhammad ditemukan oleh Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah suatu ketika terbangun dari tidur beliau, dan di saat terbangun melihat Rasulullah salat, dan di saat melihat Rasulullah salat dalam keadaan sujud, terdengar seperti air yang mendidih. Kemudian Siti Aisyah menunggu, dan setelah Rasulullah selesai salat ditanya, ya Rasulullah, engkau menangis, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, aku mendoakan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan oleh Siti Aisyah, setiap malam Rasulullah menangis untuk kita. Jujur wahai para orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, berapa kali Anda menangis untuk Rasulullah? Sebelumnya pertanyaannya mungkin ringan dulu. Berapa kali sehari Anda membaca salawat untuk Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. 1000 kali? 500 kali? 100 kali? Baik, 100 kali membaca salawat untuk Rasulullah. Dari 100 kali bacaan salawat Anda, berapa kali Anda ingat Rasulullah? 10 kali. Baik, dari 10 kali Anda ingat Rasulullah, berapa kali Anda menitikkan air mata di saat membaca salawat untuk Rasulullah? Salah satu guru Habib Zain juga, Habib Ali Al-Jufri, kalau menyebut nama Nabi Muhammad adalah dibarengi dengan tetesan air mata. Apalagi di saat-saat kisah yang luar biasa. Tapi hati kita ini keras. Berusaha ada untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu dibangkitkan kerinduan tadi.
Dibangkitkan dengan banyak membaca sejarah Nabi Muhammad, sejarah perjuangan, sejarah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, bahkan arhamu bina minna. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita daripada diri kita sendiri. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak rela jika mata kita melihat yang haram. Nabi Muhammad tidak rela jika telinga kita mendengar yang haram. Nabi Muhammad tidak rela kalau lidah kita ngomong yang haram. Nabi Muhammad tidak rela jika kita melakukan yang haram. Tangis Nabi Muhammad adalah karena takut umat ini terjerumus dalam keharaman. Nabi Muhammad selalu menangis untuk kita agar kita tidak terjerumus dalam keharaman. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Mata melihat yang haram pun belum pernah menangis, mulut ngomong kotor pun belum pernah menangis. Kita memang kurang cinta kepada diri kita. Siapa yang mencintai kita? Rasulullah. Sangat cinta kepada umat beliau. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad didampingi oleh putri tercinta beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, yang waktu itu umurnya 87 tahun. Karena awal perjuangan Sayyidina Rasulullah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra umurnya adalah umur sebegitu. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra umur 7 tahun, 8 tahun mendampingi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Saat itu berada di kota Mekah. Di sekitar Ka'bah, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran di depan pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar orang kafir yang ada di Mekah. Di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, ternyata tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang melemparkan batu dengan kuat, sehingga batu itu mendarat di pelipisnya Rasulullah, hingga Nabi Muhammad terpental ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berdiri tegap lagi, seolah-olah memang tidak ada yang sakit. Karena Nabi Muhammad selalu pengen menampakkan kegagahannya, wibawanya, menampakkan bahwasanya Nabi Muhammad bukan orang lemah. Sakit tapi ditahan Rasulullah. Nabi Muhammad masih menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Akhirnya ditegur oleh Siti Fatimah, "Abah, ada darah di pelipismu. Ada darah di pelipismu, Abah." Nabi Muhammad tidak sadar kalau ada kalau ada darah di pelipisnya. Di saat diingatkan oleh putri beliau bahwa ada darah di pelipis beliau, maka seketika Nabi Muhammad mengambil sorban beliau dengan bergegas, dengan cepat. Lalu sorban itu ditempelkan di pelipis beliau dengan tangan gemeteran. Lalu Sayyidat Fatimah bertanya, "Abah takut dengan darah?" Dijawab Rasulullah, "Tidak putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini menetes ke bumi, lalu bumi tahu ini darahku, bumi akan marah dan bumi akan mengutuk orang yang melemparku itu, karena aku tidak ingin umatku ini terkutuk." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya, bahkan suatu ketika Nabi Muhammad di saat berada di kampung Taif, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran ke sana kemari. Ini lihat perjuangan Rasulullah. Nabi Muhammad rela sakit, rela dipukuli demi kita, sebab Nabi Muhammad sudah dijamin surga. Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi, akan tapi pun demikian Nabi Muhammad masih berjuang dan berjuang. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung namanya kampung Taif. Di kampung tersebut Nabi Muhammad bukan minta duit, bukan minta makan, akan tapi ingin menyampaikan kebenaran. Oleh orang Taif tidak disambut, bukan seperti layaknya para penerus-penerus Rasulullah. Enak. Zaman sekarang penerus Rasulullah apa-apa sudah disambut, kasih minum, kasih makan. Makanya sungguh keterlaluan kalau para dai, para ustadz ini kalau tidak giat, kalau tidak giat, padahal sudah oleh Rasulullah sudah dihabiskan capeknya. Rasulullah masuk kampung Taif. Di saat itu tiba-tiba orang Taif pada keluar. Keluarnya bukan menyambut Rasulullah. Rupanya oleh pembesar Taif sudah dikasih komando, siksa itu orang kurang ajar tuh. Ada yang melempar dengan batu, yang anak kecil melemparkan kelikirnya, yang gede melempar dengan batu gede. Nabi Muhammad disiksa. Kata mereka, biar Muhammad mati di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan sakit. Kalau begini tolong izinkan aku keluar. Muhammad nggak bisa. Kamu masuk dengan kurang ajar. Kamu tidak boleh pulang. Kamu harus mati di sini. Diam, Nabi Muhammad ditahan. Orang masih menyiksa, memukul Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan, dalam riwayat dijemur di bawah matahari. Tidak boleh berlindung. Kau di situ. Nabi Muhammad minta tolong, kalau memang engkau semua tidak bisa nerima aku, tolong izinkan aku keluar. Kata mereka, tidak, kau tidak boleh keluar.
Kemudian mereka berbisik-bisik, kalau sampai Muhammad mati di sini, kita bakal perang dengan keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad ini keluarga gede. Ya terus gimana? Sudah dilepas saja ya. Oh jangan, kurang ajar. Sudah pokoknya kita lepas tapi kita seksa. Matanya kita copot atau telinganya kita copot atau gimana? Musyawarah mereka untuk menyiksa Rasulullah. Akhirnya mereka mencopot mata tidak berani, mencopot telinga tidak berani. Sudahlah, yuk kita gerakkan anak-anak muda saja yang gede-gede. Jadi pemuda-pemuda yang keker taruh di depan pintu. Baris, 2 barisan. Lalu pembesar Taif berkata, Muhammad kalau mau pulang sana. Kalau engkau pengen pulang tuh jalannya. Nabi Muhammad melihat orang-orang Taif yang keker-keker baris dengan 2 barisan menitikkan air mata. Tapi menitikkan air mata bukan karena takut. Nabi Muhammad berpikir kalau mereka menyakitiku, aku takut Allah murka nanti. Tapi Nabi Muhammad tetap harus melewati. Dan dilewatilah orang-orang itu. Lihat, saat ini lihat dengan hati anda, Nabi Muhammad melewati orang-orang Taif, lewati 2 orang keker-keker barisan, 2 barisan orang besar-besar. Dan pertama kali Nabi Muhammad melewati orang yang paling depan, tiba-tiba orang memukul Nabi Muhammad dengan kuat dari kanan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad terpental ke kiri. Dari kiri sudah dipukul lagi ke kanan. Rupanya dari belakang ada yang menendang Rasulullah hingga wajah Rasulullah yang suci tersungkur ke bumi. Diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, didorong lagi, berulang-ulang, jatuh, dibangunkan lagi, dipukul sampai Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, ditarik berat oleh mereka karena Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, hanya bisa berjalan merangkak hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan mereka, dan itu pun masih ditendang oleh mereka. Nabi Muhammad merasakan sakit, akhirnya Nabi Muhammad menjauh dari mereka. Mereka tertawa melihat Nabi Muhammad tidak bisa berdiri, dan setelah agak jauh Nabi Muhammad mulai bisa berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai bisa berdiri, kemudian berjalan pelan menjauh. Takut Nabi Muhammad kalau mereka mengejar semakin gede dosanya. Nabi Muhammad menjauh, berjalan agak buru-buru. Dan setelah sampai Nabi Muhammad di tempat yang lindung, dalam riwayat pohon kurma, dalam riwayat pohon anggur, Nabi Muhammad menyandarkan punggung beliau di tempat itu dan menghadapkan wajahnya ke kampung Taif tersebut sambil menitikkan air mata. Tiba-tiba ada malaikat datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, iltazzal arsh. Aras berkunjang ya Rasulullah, dan malaikat semuanya marah dan mereka mewakilkan kepadaku, untuk menawarkan kepadamu ya Rasulullah, orang-orang Taif itu kalau engkau mau akan aku jatuhkan ke kepala mereka gunung ini ya Rasulullah. Rasulullah yang sudah lemah lunglai mendengar tawaran malaikat akan mengangkat gunung untuk dijatuhkan di atas kepalanya orang Taif. Tiba-tiba Nabi Muhammad jadi seger buger dan mengangkat tangan berkata dengan lantang, ya malaikat, wahai malaikat, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan lakukan itu. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat kasar kepadaku, mereka menyakitiku, mereka zalim kepadaku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka. Bayangkan, sudah disakiti masih mendoakan yang baik, dan ini akhlak mulianya Rasulullah karena cintanya kepada kita. Banyak riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad yang luar biasa. Rela disakiti Nabi Muhammad, biasa lapar 3 hari 3 malam. Bahkan perjalanan Nabi Muhammad itu adalah dengan tangis di saat ingat umat. Yang diutamakan adalah umat beliau, yang penting umatnya selamat, umatnya selamat, umatnya selamat. Bahkan pernah Nabi Muhammad berdoa di saat beliau dalam keadaan sakit yang sangat, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah selamatkan umatku. Kemudian dapat kabar gembira dari malaikat Jibril, absyir ya Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, bergembiralah wahai Rasulullah, umatmu sudah aman. Aman bagaimana? Umatmu sudah aman. Aman bagaimana malaikat Jibril? Aku sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Aku sebentar lagi menghadap kepada Allah. Aman bagaimana? Jaminan sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa dihisap, tanpa ditanya. Semoga ini golongan kita semua, amin. Mendengar jawaban yang seperti itu, ternyata Nabi Muhammad bukan gembira. Di saat mendengar jawaban seperti itu, tiba-tiba Nabi Muhammad malah khawatir. Jibril, sepertiga masuk surga, lalu sisanya di mana?
yang diingat sisanya. Kemudian malaikat Jibril berkata, sepertiga lagi ya Rasulullah, sepertiga lagi ada salah-salah, akhirnya diampuni oleh Allah dan akhirnya juga masuk surga. Semoga ini golongan kita juga, amin. Dan tiba-tiba saat itu Nabi Muhammad suaranya lebih tinggi dari sebelumnya. Jibril, sepertiga sudah masuk surga, sepertiga lagi masuk surga, lalu sepertiganya lagi di mana? Takut sepertiganya masih ditinggal, takut sepertiganya tidak masuk surga. Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah orangnya bandel, karu-karuan lah. Akan tapi dia adalah ahli la ilaha illallah yang di hatinya ada kecintaan kepadamu, maka akhirnya pun dia masuk surga. Jadi kesimpulannya umat Nabi Muhammad itu yang di ujung sana sampai ujung sana itu adalah ahli surga. Semua umat Nabi Muhammad dijamin surga. Senang. Akan tapi ingat cerita selanjutnya ini. Jangan enak-enak senang aku menjadi umat Nabi Muhammad masuk surga. Akan tapi ingat sebuah kisah di padang mahsyar yang waktu Rasulullah bercerita tentang padang mahsyar, orang besar seperti Imam Ali menangis, orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar menangis, orang besar seperti Sayyidina Utsman menangis. Waktu Nabi Muhammad bercerita tentang padang mahsyar adalah saat yang sangat mengerikan. Manusia datang dengan model yang bermacam-macam. Ada yang berjalan merangkak lalu diinjak oleh yang lainnya, ada yang berjalan kepalanya di bawah, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di darah yang busuk. Bermacam-macam manusia di padang mahsyar nanti. Dan sungguh saat yang menakutkan dan sangat mengerikan. Manusia orang pada hina. Tiba-tiba di saat seperti itu ada rombongan manusia-manusia yang wajah mereka seperti cahaya-cahaya, rombongan kaum laki-laki dan rombongan kaum wanita yang mereka itu adalah seperti cahaya-cahaya dan dipimpin oleh cahaya. Rombongan kaum pria adalah dipimpin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang berjalan di atas kepala manusia meluncur menuju surga. Dan ketahuilah wahai para ibu dan adik-adik putri semuanya, rombongan wanita itu dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Berjalan di atas kepala manusia-manusia di padang mahsyar. Berjalan dengan cepatnya, karena mahsyar adalah kumpulan orang dari awal hingga akhir, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, sehingga luas sekali. Dan perjalanan Nabi Muhammad disaksikan oleh semua orang. Orang pada melihat Nabi Muhammad bersama rombongannya, cahaya yang memenuhi mahsyar. Dan di saat Nabi Muhammad meluncur ke surga, tiba-tiba di saat seperti itu banyak manusia-manusia yang berkata, "Ya Rasulullah, tunggu kami. Ya Rasulullah, tunggu kami." Nabi Muhammad tidak menggubris dan tidak menoleh. Terus meluncur, berjalan Nabi Muhammad menuju surga. Tiba-tiba orang-orang yang ditinggal semakin jauh, semakin keras suaranya, "Ya Rasulullah, tunggu kami. Kami umatmu ya Rasulullah." Sallu ala Nabi Muhammad. Mendengar kalimat kami umatmu, Nabi Muhammad tidak bisa melanjutkan perjalanannya, berhenti dan berhenti semuanya. Lalu Nabi Muhammad menghadap kepada manusia-manusia yang menyebut diri mereka sebagai umat Nabi Muhammad. "Mana umatku?" "Kami ya Rasulullah, kami. "Bagaimana aku tahu engkau umatku?" "Ya Rasulullah, aku pernah umrah, aku pernah haji, aku pernah bangun masjid, aku pernah," mungkin ada yang berkata, "aku pernah marhabanan, aku pernah begini. Aku pernah melakukan kebaikan di dunia." Dan memang benar mereka di dunia melakukan kebaikan, karena di dunia mereka memang umat Nabi Muhammad. Semua menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan setelah mereka selesai menyebutkan kebaikan mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala, "Tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini, karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saat yang mengerikan yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar menangis. Kalau memang kita ini benar dianggap oleh Rasulullah jaminannya surga, tapi yang kita takutkan adalah di saat di padang mahsyar tidak ada amal lagi, untuk yang tidak bisa kita beramal baik lagi. Saat untuk memetik buah, kita khawatir kalau kita tidak ditoleh oleh Rasulullah, tidak dianggap oleh Rasulullah. Dan pahami makna ini agar bisa merubah kehidupan esok hari adalah hidup cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Jadi kita itu di padang mahsyar itu adalah dengan cinta kepada Rasulullah bisa dikenal Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bakal ketemu.
Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad terlihat seperti rembulan yang terlihat oleh ahli bumi. Di padang mahsyar semua orang bisa melihat Rasulullah, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Dan kalau kita berusaha mendekat tidak bisa. Tapi siapa yang bisa dekat dengan Rasulullah? Yang didatangi oleh Rasulullah. Semua umat Nabi Muhammad didatangi, dan ini kelebihan Nabi Muhammad. Oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menyambut semua umatnya dengan cara yang sangat indah. Dipegang tangannya umat tersebut, dibonceng oleh Rasulullah, diantarkan ke Telaga Kausar, diberi minum air Telaga Kausar, dan tidak haus selama-lamanya. Semoga itu golongan kita, amin. Di padang mahsyar mengerikan. Jadi ini jaminan kalau memang kita diaku oleh Rasulullah mah enak. Kalau memang kita diaku Rasulullah enak. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Kenapa harus ada nuzulul Quran, tahun baru Hijriah, termasuk Maulid Nabi? Membuat kartu nama, identitas, menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di mahsyar nanti kita dilihat oleh Rasulullah. Kalau nggak ada cinta nggak kelihatan. Yang bisa mencari kita adalah Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bisa. Kemudian setelah itu malaikat Jibril setelah memberikan kabar gembira bahwasanya umat Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga, kemudian Nabi Muhammad menyerahkan kepada malaikat Israel. Sebab waktu itu malaikat Israel sudah berada di rumah Rasulullah. Yang semula malaikat Jibril ngobrol dengan Rasulullah, lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk." Kata Rasulullah, "Boleh masuk, silakan." Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau." Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqal a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqal a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, "Sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku." Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, mahadha, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, "Ya Allah, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut." Ya Allah, ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, "Ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali." Nabi Muhammad menoleh, "Apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan?" "Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, "Israel, 70 kali rasanya masih sakit." "Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut." "Lalu bagaimana engkau mencabut umatku, wahai Israel?" Allah, yang diingat siapa? Umat. Kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, "Umatmu manusia biasa, ya aku cabut." "Ya Rasulullah, begitu saja." Ya sudah, kerak, begitu habis. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, Allah, inna lil mauti la syakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma khaffif ala ummati sakarat maut. Ya Allah, ringankan dari umatku sakaratul maut. Wa thaqqil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu. Thaqqil alayya itu doa cinta. Seorang ibu yang pernah punya anak, tuh lihat kalau doa Rasulullah ini masih diragukan. Bagaimana Rasulullah bisa doa begitu? Itu bahasa cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan oleh akal. Seorang ibu kadang-kadang, ibu yang di belakang nih, ibu mau dikasih sakit oleh Allah. Mau, Bu? Ibu jauh sekali. Ibu mau dikasih sakit? Jawabnya tidak mau.
Tapi suatu ketika seorang ibu melihat anaknya sakit, ngomong, "Sudahlah nak, jangan kamu yang sakit, biar ibu yang sakit." Ada atau tidak? Kenapa ngomong begitu? Itu bahasa cinta itu. Tidak rela kalau anak ini sakit, biar aku saja yang sakit. Itu yang dirasakan Rasulullah. Sakaratul maut begitu sakitnya, membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawa beliau. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja ya Allah. Wala sawfa yu'tika fatarda." Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah, dikabul dan dikabul wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan benar, sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah, ditanggung oleh Rasulullah, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, Siti Aisyah yang ada di situ. Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, yang saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan di saat dipegang kepala Rasulullah, panasnya melebihi dari panasnya orang biasa. Setiap kali ada kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening Rasulullah, langsung mengering. Saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah innal lil mauti la sakarat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesan Rasulullah adalah akri minni ala ummati salam, akri minni salam ala ummati wa ala man ittaba'ani wa ala man tabi'ani min ila yaumil qiyamati. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam. Salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita. Dan di saat itu Rasulullah keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Bayangkan saat itu Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras hingga aku usap, dan aku usap dengan tangannya Rasulullah. Diusap dengan tangannya Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah sendiri yang digunakan untuk mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Lihat jawab Siti Aisyah, karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih sempat nyanjung tuh sahabat Nabi. Dalam keadaan begitu masih menyadari kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lebih menginginkan bahwasanya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siti Aisyah enggak berani menyentuhkan. Pengennya yang disentuhkan di kening Rasulullah adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, kemudian tiba-tiba paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Rasulullah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah bingung di saat melihat seperti itu. Ditaruh pelan-pelan wajah Rasulullah, sambil menangis lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi pada bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk, nggak bisa berdiri. Sayyidina Utsman nggak bisa ngomong. Ada orang Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin aku kotori mataku dengan selain Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah. Bermacam-macam kejadian saat itu. Madinah heboh, luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau orang faham.
Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Jangan seperti orang-orang Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Muhammad belum meninggal. Ini adalah karena kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ingin Nabi Muhammad pergi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk ke kamarnya Rasulullah, lalu masuk kepada Rasulullah, kemudian mengecup kening Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum setelah meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hingga sampai setelah hari besoknya meninggal Rasulullah, Senin sore, Selasa malam, Rabu dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikubur, Sayyidat Fatimah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Anas, "Wahai Anas, hai Anas," sambil menangis Sayyidat Fatimah Zahra, "Hai Anas, bagaimana engkau tega? Atabat anfusukum an tahtu ra'sa Rasulillah." Apakah engkau rela menaburkan debu di atas kepala Rasulullah? Sayyidina Anas menangis kaget, "Ya wahai binta Rasulillah, kalau kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa mengubur Rasulullah." Jadi saat itu dilupakan oleh Allah, sehingga mereka tidak menyadari melakukan itu semua. Kalau mereka sadar, tidak akan bisa mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas, kalau seandainya kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mampu mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah saat itu menangis, dan kejadian ini harus diulang-ulang untuk menghidupkan hati yang mati, diulang-ulang. Dan memang pernah kejadian berulang. Suatu ketika ini setelah Nabi Muhammad meninggal, ada salah satu sahabat Nabi. Kita harus banyak belajar untuk terenyuh kepada Rasulullah. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah tukang azannya Rasulullah. Sayyidina Bilal adalah tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Sayyidina Bilal mengusulkan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan berkata, "Ya Khalifah, aku mau mengundurkan diri." Mengundurkan diri dari apa, wahai Bilal? "Wahai Khalifah Abu Bakar, aku akan mengundurkan diri. Aku tidak mau jadi tukang azan lagi, wahai Khalifah." Dijawab oleh Abu Bakar, "Oh tidak, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Yang mengangkatmu jadi tukang azan Rasulullah, maka aku pun tidak berani menurunkanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya." "Kenapa tidak bisa melakukan, wahai Bilal? Tinggal azan, kau sudah biasa azan." "Wahai Khalifah, kebiasaanku adalah di saat menjelang sholat aku selalu pergi ke tempat itu menunjuk kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Rasulullah. Kebiasaanku sebelum masuk waktu sholat aku menyamperin Rasulullah dan aku memanggil Rasulullah, 'Ya Rasulullah, ya Rasulullah.' Dan kebiasaan Rasulullah pun langsung keluar bergegas. Kemudian Rasulullah keluar membonceng tanganku, dan setelah Rasulullah membonceng tanganku, aku diantarkan ke menara itu. Kemudian Rasulullah menunggu di bawah, aku naik ke atas. Kemudian aku berdiri di atas menunggu. Setelah itu Rasulullah berikan isyarat, waktunya azan sudah tiba Bilal. Kemudian aku mengucapkan azan, aku mengundangkan azan, dan setiap kali aku membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku menoleh kepada Rasulullah. Dan aku sekarang tidak bisa melakukan itu semua. Bahkan aku sering lupa. Aku kadang aku pergi dari rumahku, menjelang waktu sholat aku pergi ke rumah Rasulullah. Aku mengetuk pintu, 'Ya Rasulullah.' Aku baru sadar Rasulullah sudah meninggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan aku tidak bisa melakukan ini semuanya. Aku tidak bisa melakukan ini, wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak adzan lagi." Jadi kebiasaan Bilal itu dilakukan setelah Nabi Muhammad meninggal karena lupa. Pulang keluar dari rumah langsung ke rumah Rasulullah, ngetuk pintu, "Ya, sudah meninggal Rasulullah." Akhirnya Sayyidina Bilal diizinkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk tidak adzan. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Syam itu perjalanan jauh dari Surabaya ke Sumatera. Perjalanan jauh. Sampai di Syam beberapa bulan, tiba-tiba Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dan di dalam mimpi itu Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasulullah, "Ya Bilal, ma hadzal jafa lima lam tazurni." Hai Bilal, ini riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Asakir.
Isnadnya adalah hasan. Isnadnya adalah isnad yang bisa diterima. Bahkan sebab perawi-perawi yang lain mengatakan bahasanya ini adalah riwayat yang sahihah. Sayyidina Bilal bin Rabah berada di Syam, bermimpi ketemu Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi itu. Ya Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadamu, lama engkau tidak kunjung ke Madinah. Terbangun Sayyidina Bilal bin Rabah, tiba-tiba menangis. Dan nangisnya kayak nangisnya anak kecil, geru-geru gitu. Nangis sampai keluarganya Sayyidina Bilal pada ketakutan. Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Engkau menangis seperti ini? Bilal berkata, aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Padahal cuma disalamin gitu tok oleh Rasulullah. Nangis takut ditinggal Rasulullah. Keluarganya Sayyidina Bilal malah lebih takut lagi. Bilal, dosa apa yang kau lakukan sampai kau menangis ketakutan takut ditinggal Rasulullah? Dosa apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan? Bilal berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah menegurku, mahadal jafa, alangkah keras hatimu Bilal. Lima lam tazurni, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Dijawab oleh keluarganya Bilal, Bilal, itu artinya engkau dipanggil untuk segera sowan ke Rasulullah sana. Tidak usah menangis saya Bilal. Tapi aku takut tinggal Rasulullah. Tidak, kami sekeluarga mengizinkan engkau untuk segera pergi ke Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bilal menyiapkan kendaraannya. Jangan dianggap kendaraannya adalah mobil mewah seperti saat ini, tidak. Kerinduan mereka, kendaraan adalah cinta. Kendaraan adalah kerinduan. Ada yang mengatakan dia berjalan dengan kakinya, ada yang mengatakan dengan keledai, sehingga tidak disebutkan dalam riwayat itu Sayyidina Bilal bergegas menuju ke Madinah, perjalanan yang tidak kenal lelah karena perjalanan menggapai kerinduan. Sayyidina Bilal dengan tegarnya, akan tapi di saat mendekati kota Madinah, Sayyidina Bilal mulai berlinang air mata. Lalu Sayyidina Bilal menyaksikan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Sayyidina Bilal saat itu mulai menitikkan air mata karena Sayyidina Bilal sadar bahwasanya gunung itu dulu pernah melihat wajah Rasulullah. Di saat Sayyidina Bilal memasuki gang-gang, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat karena gang yang dilewati, yang diinjak ini dulu pernah dilewati oleh Rasulullah bersama Sayyidina Bilal. Terus Sayyidina Bilal berjalan dengan cepat hingga mendekati kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mendekati kubur Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal tidak bisa menahan kakinya sehingga Sayyidina Bilal berjalan dengan cepatnya lalu terduduk di depan kubur Nabi Muhammad, tangannya ditumpangkan di atas pusara Rasulullah, dan dengan tangis lalu Sayyidina Bilal mengucapkan dengan salam yang parau, salam yang lembut karena suaranya sudah dihabiskan di tengah jalan di saat menangis. Ia hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu adalah tangis Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan di saat seperti itu Sayyidina Bilal di saat di hadapan pusara Rasulullah, di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau. Bilal. Menolehlah Sayyidina Bilal bin Rabah, terkaget karena yang menepuk pundak Sayyidina Bilal adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah, engkau ada di sini? Mestinya yang tanya aku, kenapa engkau ada di sini Bilal? Dan kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau seperti menangis karena sesuatu yang sangat besar. Ada apa denganmu Bilal? Bilal berkata, aku takut ditinggal Rasulullah. Kenapa Bilal? Dosa apa yang kau lakukan sampai kau ketakutan semacam ini? Aku takut ditinggal Rasulullah. Ya, dosa apa yang kau lakukan Bilal hingga engkau takut ditinggal Rasulullah? Aku ditemui oleh Rasulullah dalam mimpi Bilal, Khalifah Abu Bakar. Aku bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menegurku, kenapa keras hatimu, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Aku takut dengan kalimat itu, aku takut ditinggal Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjawab, demi Allah, orang yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru setelah itu reda air matanya Bilal bin Rabah. Air matanya reda. Setelah air matanya reda, kemudian ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sini Bilal. Duduk didampingi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bertiga ngobrol. Bilal, mumpung kamu ada di sini, gimana kalau kamu adzan lagi? Orang tentu sudah kangen dengan suaramu yang merdu itu. Di saat disuruh oleh Khalifah Abu Bakar adzan, diminta untuk adzan,
Tiba-tiba Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad, menitikkan air mata lagi, lalu melihat ke menara, menitikkan air mata lagi, kemudian menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa melakukannya wahai khalifah. Baik, sebab alasanmu alasan hati, alasan cinta, ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian di saat seperti ini tiba-tiba ada dua anak kecil, umur 7 tahun, 8 tahun tiba-tiba datang. Dan di saat anak kecil ini datang, tiba-tiba memegang tangannya Sayyidina Bilal, yang satu di kanannya, yang satu di kirinya, dengan kalimat yang indah, tukang adzan kakekku datang. Sayyidina Bilal langsung menoleh. Begitu kagetnya Sayyidina Bilal, karena yang dilihat adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu gembiranya Sayyidina Bilal, begitu senangnya, lalu menengadahkan tangan dan bersyukur, ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu dan telah kau kirim kekasih-kekasihmu ya Allah. Kemudian Sayyidina Husain diberdirikan berdua, dijajar berdua, lalu Sayyidina Bilal menjongkok, kemudian dilihat wajahnya Sayyidina Hasan. Sesaat melihat kakinya Sayyidina Husain, sesaat melihat wajahnya Sayyidina Hasan, sesaat melihat kakinya Sayyidina Husain, ketahuilah bahwa separuh badan Sayyidina Hasan ke atas wajah Sayyidina Hasan adalah sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menikmati wajah Sayyidina Hasan, kemudian menikmati kaki Sayyidina Husain, dan kemudian Sayyidina Bilal sudah tidak bisa menahan derai air mata, lalu dipeluklah dua anak kecil ini. Dan di saat dipeluk, karena anak kecil baru main, ada keringat di lehernya, dan di saat mencium keringatnya Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Bilal berkata, ya Hasan, ya Husain, sungguh keringatmu mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Setelah dipeluk seperti itu, dilepas Sayyidina Hasan dan Husain. Namanya anak kecil, tiba-tiba kok ngomong, Bilal, aku pengen dengar adzanmu, adzan lagi ya. Sayyidina Bilal bingung, noleh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tadi presidennya saja minta tidak dituruti, ini anak kecil. Sayyidina Abu Bakar ngangguk. Lalu Sayyidina Bilal berkata, Hasan, Husain, Khalifah Abu Bakar tadi sudah minta adzan kepadaku dan aku tolak. Dan sekarang yang minta engkau, karena yang minta engkau adalah cucu Rasulullah, aku tidak bisa menolak. Sebab aku takut jika aku menolakmu, nanti aku ditolak adzan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah penghormatan sahabat Nabi kepada ahli bait ya Rasulullah yang harus difahami oleh umat nih. Mendak berani menolak permintaan Sayyidina Hasan dan Husain, takut nanti dihubungkan lagi dengan Rasulullah, takut kalau ditolak saat ini nanti ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, ya sudah, aku siap untuk adzan. Siap untuk adzan. Waktu yang sudah ditentukan. Orang pada menanti-nanti, katanya Bilal mau adzan lagi ya? Iya. Orang pada datang, tapi tidak terlihat di mana Bilal, karena orang banyak, orang tidak bisa melihat Bilal. Tiba-tiba di saat orang pada menanti, waktu adzan sudah tiba, berdirilah satu orang. Modelnya sih memang hitam, tapi menyala hatinya cinta dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal berdiri, dan di saat Sayyidina berdiri, orang yang semula gaduh di Madinah itu, yang gaduh di masjid, tiba-tiba langsung diam di saat melihat berdirinya Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal melangkah menuju ke menara, orang sudah mulai isak tangis. Dan di saat Sayyidina Bilal naik ke menara, dan menaranya tidak tinggi atau tempat tinggi, naik ke menara, orang mulai semakin keras menangis. Sampai Sayyidina Bilal di atas menara, Sayyidina Bilal menunggu Sayyidina Abu Bakar memberikan isyarat kalau waktu sudah masuk. Yang harus kita pahami, kenapa mereka menangis. Di saat melihat Sayyidina Bilal berdiri, mulai menitikkan air mata. Sayyidina Bilal berjalan, mereka menangis karena yang mereka sadari bahwa berdirinya Sayyidina Bilal saat ini persis dengan berdirinya dulu waktu ada Rasulullah. Jadi melangkahnya Sayyidina Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Waktu naik menara lebih-lebih mengingatkan benar kepada Rasulullah, sehingga para sahabat Nabi melihat Sayyidina Bilal melihat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal naik di atas menara. Orang sudah pada mulai menangis. Orang sudah menangis semakin kuat. Isak tangis terdengar. Lalu Sayyidina Abu Bakar memberikan isyarat, Bilal, sudah waktunya adzan. Mengumandangkan adzan Sayyidina Bilal bin Rabah. Di saat mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang semakin keras menangis. Dan orang-orang yang ada di pasar yang mendengar suara ini tiba-tiba pada datang dan pada berkata, Abu Aisyah, Rasulullah, apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah datang lagi? Dijawab oleh mereka, oh tidak, itu bukan Rasulullah, tapi suaranya Bilal. Jadi suaranya Bilal itu
tidak bisa pisah dengan Rasulullah. Sehingga mereka yang di pasar mendengar suara Bilal itu kayak waktu ada Rasulullah. Melanjutkan Sayyidina Bilal asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin kuat, bahkan ada yang berjatuhan pingsan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, asyhadu anna, sambil mengucapkan asyhadu anna, waktu menyebut kalimat Muhammad, Sayyidina Bilal menoleh ke kanannya yang biasanya Rasulullah ada di situ. Ternyata yang dilihat hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammad. Dalam riwayat ia terjatuh, dalam riwayat dia langsung terduduk dan berkata, tidak, aku tidak bisa melanjutkan adzan. Turunlah Sayyidina Bilal dibarengi dengan tangis orang Madinah semuanya. Fahami makna tangis ini. Sayyidina Bilal tidak bisa melanjutkan adzan karena kerinduan dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang harus dihadirkan. Sehingga disebutkan Madinah tidak pernah menangis dengan besar-besaran kecuali waktu meninggalnya Rasulullah yang pertama. Yang kedua adalah waktu kedatangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mari kita semuanya senantiasa ingat Rasulullah. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Satu, kita sering minta rizki, kita sering minta panjang umur, kita sering minta pangkat, tapi kita lupa minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi minta kita ini, kita minta kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita jangan mengamalkan sunnah zahir. Orang sering ngomong kitabullah wa sunnah, kitab sunnah, kitab sunnah. Bahkan kita pun sering terlupa. Sunnah Nabi ada zahir, ada batin. Kalau sunnah zahir itu begini, kalau saya minum air dengan tangan kanan saya, itu sunnah Nabi. Kalau saya masuk masjid dengan kaki kanan dulu adalah sunnah Nabi. Kalau saya masuk WC dengan kaki kiri dulu adalah sunnah Nabi. Tapi itu sunnah zahir. Kita perlu sunnah batin yang diajarkan seorang syarifah ibundanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Hakikat mengamalkan sunnah, bukan engkau bisa menghafal hadis lalu kau amalkan dengan perilakumu, bukan. Akan tapi hakikat menjalankan sunnah adalah jangan engkau melakukan satu sunnah Nabi kecuali engkau hadirkan bahasanya begini loh Rasulullah melakukannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang harus kita hadirkan supaya sunnah kita bermakna. Biarpun hanya minum air dengan tangan kanan kita nggak cukup, ini sunnah Nabi. Tapi yang diingat buku hadis sama ustadz yang cerita, bukan Rasulullah. Jujur nih ya, begitu kan? Kita mengingatnya hanya buku hadis. Tapi jarang di antara kita adalah di saat meminum air dengan tangan kanan kita, kemudian kita ingat beginilah Rasulullah mengajarkannya. Kebayang Nabi Muhammad SAW. Kita ingin membaca solawat, hadir hati kita. Bukan banyaknya solawat yang kita baca, tapi hadirnya Rasulullah. Kadang 4.000 yang dibaca, di saat 2.000 bingung, kok lama sekali. Sampai urusan tasbihnya saja pelit sekali. Jatuh, hitung lagi, pelit-pelit. Bukan itunya, kita ingin membaca solawat yang benar. Kita ingin baca salawat, hadir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang pernah dipukuli di Mekah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang pernah lapar 3 hari 3 malam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang pernah di Uhud, pernah gerahamnya jatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang begini. Jadi kita membaca salawat sambil hadir Nabi Muhammad. Dan inilah yang menyelamatkan kita. Setelah itu Nabi Muhammad akan kita bawa kemana-mana. Jujur, kalau Nabi Muhammad senantiasa dibawa hati anak kita selamat. Yang punya anak putri, tadi diingatkan oleh Habib Zain bahwasanya anak putri tolong dijaga, dan cara menjaganya adalah kenalkan Nabi Muhammad. Kalau anak putri kita hatinya kenal Rasulullah, lalu kita kasih duit, lalu suruh belanja beli baju, di saat dia memilih baju ingat Rasulullah, pulang pasti membawa baju yang istimewa, bagus, dicintai oleh Rasulullah. Tapi di saat putri kita tidak kenal Nabi Muhammad, hatinya nyambung kepada artis, milih baju, pulang bajunya setengah badan. Coba, ini kesalahan karena kita kurang kenal Rasulullah. Jadi perlu di saat anak kita kemana-mana ingatkan Rasulullah. Di rumah kita waktu nonton televisi, bawa Rasulullah. Hadirkan Nabi Muhammad di hati agar kita bisa milih kanal-kanal yang bagus. Ini saja karena waktu sudah malam. Mari kita tutup dengan sedikit permohonan ya. Kami punya keinginan karena kebetulan di sini ada para habaib cucunya Rasulullah dan para ulama. Saya ingin punya keinginan ya yang barangkali tidak terlintas di hati para kaum muslimin muslimat. Saya ingin diamini dan nanti akan terkabul untuk kami khususnya dan untuk kaum muslimin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kerinduan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, inilah permohonan yang jarang kami panjatkan. Ya Allah, kami sering meminta yang lainnya, akan tapi kami sering lupa meminta hal yang sangat penting, kecintaan ya Allah kepada semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, lidah kami sering mengucapkan kalimat cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, tapi hati kami kurang merasakannya. Bahkan di saat kami mengucapkan kalimat cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami tidak menyadarinya ya Allah, karena itu hanya kalimat latah di lidah kami, bukan kami rasakan di hati kami. Kami pun sering menghadiri maulid kekasih-Mu Nabi Muhammad, tapi itu hanya latah pekerjaan kami, belum dengan hati kami. Maka kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini kami rasakan dengan hati kami ya Allah. Kami ya Allah yang sering menyebutkan nama kekasih-Mu Nabi Muhammad, itu pun kami belum menyadari dengan hati kami, sehingga ya Allah hati kami pun masih jauh untuk rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka detik ini ya Allah disaksikan ya Allah oleh hamba-hamba-Mu yang banyak ini ya Allah, yang mulia-mulia ini ya Allah, berikan ke hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin ya Allah ambil kekasih-Mu Nabi Muhammad hadir setiap saat ya Allah, di saat kami di rumah tangga kami, di rumah kami ya Allah, sehingga kami tidak akan zalim kepada pasangan kami. Sebab saat ini banyak suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami, dan sungguh itu adalah mukaddimah masuk neraka. Jadikanlah ya Allah semua yang hadir ke tempat ini, para suami-suami ini ya Allah, semakin hari semakin mencintai istri mereka, dan para istri ini semakin hari semakin mencintai suami mereka, sehingga hidup mereka semakin indah dalam irama cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini punya hajat, maka kabulkan hajat mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang punya dosa, maka ampuni dosa mereka ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang usahanya susah, rezekinya sempit, maka lapangkan ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang punya hutang ya Allah, maka kami mohon mudahkan mereka membayar hutang mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sebab kehinaan, jauhkan kami semua dari sebab kehinaan, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan ya Allah, kebusukan zina terjadi di sana sini. Maka kami mohon jauhkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Dan jika ada ya Allah, jika ada ya Allah di antara yang hadir ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan kami semua banyak punya hajat ya Allah. Di antara kami ada yang pengen punya anak, maka berikan kepada mereka karunia anak yang soleh soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di antara kami ada yang punya hajat ingin menikah ya Allah, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan keturunan yang soleh soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada orang yang pernah durhaka kepada orang tuanya, maka ampuni mereka, jadikan dia sehari semakin bakti kepada orang tua. Ya Allah, pendidikan anak kami ya Allah kami serahkan kepadamu. Zaman merusak, televisi merusak, HP merusak, pergaulan merusak, zaman merusak, kami takut dengan anak-anak kami, maka kami serahkan kepadamu ya Allah. Maka lindungi mereka ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami yang hadir di sini ya Allah ingin senantiasa hadir di hati kami kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon ya Allah jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad
yang akan ya Allah, yang akan mendampingi kami kelak saat kau cabut nyawa kami, seperti yang dikabarkan oleh engkau, seperti yang kau kabarkan, yang kau wahyukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wa absyiru bil jannati, semua hamba yang beriman akan menyaksikan surga ya di saat dicabut nyawa mereka, dan surga, di tempat surga itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, saat kau cabut nyawa kami ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat di alam barzah nanti ya Allah, saat yang sangat mengerikan itu ya Allah, kami mohon hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi dengan malaikat mungkar nakir. Dan ya Allah kami mohon, di saat di padang mahsyar nanti ya Allah, hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami dan akan membonceng kami, membawa kami ke telaga Kausar, lalu kami diberi air minum dari air telaga Kausar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat kami menyeberang Siratal Mustaqim hingga kami tidak akan terjerumus ke neraka jahanam. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami saksikan setiap saat di surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang senantiasa ya Allah kami lihat kelak di surga. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami sering ngaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tapi alangkah banyak dosa yang kami lakukan. Akan tetapi ya Allah, pada detik ini kami mohon ya Allah, karena ini acara mulia ya Allah, acara untuk kekasihmu Nabi Muhammad, maka ya Allah ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Dosa kami ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Kami takut ditinggal kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami takut siksa di alam barzah ya Allah. Ya Allah, siksa neraka-Mu ya Allah. Ditinggal kekasihmu Nabi Muhammad di mahsyar. Kami takut ya Allah. Ya Allah, kami takut di saat Nabi Muhammad meluncur bersama yang lainnya. Kami takut ditinggal di neraka di mahsyar ya Allah. Kami takut terjerumus di neraka itu ya Allah. Neraka itu ya Allah. Neraka itu ya Allah. Siksa itu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Dosa yang kami ya Allah. Engkau lebih tahu dosa kami ya Allah. Ada lagi satu dosa ya Allah yang kami tahu itu dosa, akan tapi kami masih sering melakukannya ya Allah. Dosa yang itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Hanya kami, aku dan Engkau yang tahu. Kami dan Engkau yang tahu ya Allah. Dosa itu ya Allah. Ingat dosa masing-masing. Dosa yang itu ya Allah. Kami masih sering melakukan dosa itu ya Allah. Padahal kami sadar itu dosa. Kami tahu itu dosa ya Allah, tapi susah kami meninggalkannya. Maka kami mohon ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkan dosa itu. Dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. 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 Ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, ya Allah. Dan ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa murid-murid kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, ada orang menyakiti kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, jangan sisakan dendam di hati kami. Jauhkan kami semua dari dengki ya Allah. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah dan istiqomah.
husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan ya Allah kami mohon, cabutlah nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami kelak ya Allah. Setelah panjang umur, dalam keadaan hati dan lidah kami senantiasa jadikanlah hati kami senantiasa merindukan kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah ya Allah, kalimat yang kami ucapkan di akhir hayat kami kelak ya Allah adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalimat, semua di sini adalah tamunya Rasulullah. Biasanya selalu kami sampaikan, kalau ada kekurangan, misalnya tuan rumah yang nyambut, yang nyemburkan Rasulullah, yang ngedumel nggak mendapatkan. Karena kalau umat besar begini mesti ada yang tertinggal, ada yang sandal hilang, ada ini. Sudahlah, ini menjadi tamu Rasulullah. Kalau seandainya tuan rumahnya mungkin ada kiai gede taruh di pojok sana, ketahuilah yang mendudukkan nanti duduknya dengan Rasulullah. Ini jangan sampai nanti wah saya datang ke sini lalu ditempatkan di pojok, Habib Umar tidak memperhatikan saya, bukan begitu. Karena ini jadi tamu Rasulullah, nanti mulianya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.